Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratama Nugroho. Sekarang saya mencari Mas Zamzam Fatoni SH. Beliau pernah juga saya tayangkan di televisi. Kali ini saya ingin mencari beliau untuk berbicara sesuatu yang berbeda. Selamat berjumpa Pak Zamzam Fatoni. Salam jumpa Mas Argo dan pemirsa dimanapun Anda berada. Saya dengar Anda bisa berpantun juga ya? Tahu juga Mas Argo. Sebentar. Minum teh hangat, rotinya beraneka rasa. Assalamualaikum yang semangat para pemirsa dimanapun Anda berada. Ya. Gini Pak Zamzam, sengaja saya mencari Anda karena saya ingin tahu tentang pentingnya bahasan yang hari ini saya tawarkan kepada Anda tentang profesi advokat ini. Seperti yang Anda tekuni selama puluhan tahun. Ini menurut Anda seperti apa ini konstelasinya sekarang? Baik Mas Argo, jadi kita tahu bersama bahwa profesi advokat atau pengacara itu merupakan profesi yang sudah lama. Bahkan sejak zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika beliau difitnah melakukan pelecehan terhadap istri raja. Singkat cerita, alhamdulillah dengan jasa pengacara saat itu Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan karena tidak terbukti apa yang didakwakan. Ya. Kalau di Indonesia sendiri, sekarang relevansinya profesi advokat seperti itu dengan sekarang bagaimana nih konstelasinya? Kalau kita kaitkan dengan dunia penegakan hukum di Indonesia, sebenarnya profesi advokat menurut para ahli atau para cerdik cendekiawan bahwa advokat itu bisa dikatakan profesi yang mulia atau officium nobile. Nah, kenapa ini dikatakan mulia? Karena profesi inilah yang memperjuangkan hak asasi yang paling asasi setiap manusia, yakni keadilan. Karena apa? Karena hukum harus ditegakkan untuk melindungi harkat martabat, kehormatan seperti tadi Nabi Yusuf alaihissalam tadi, jiwa, raga, harta benda, setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Artinya keadilan sosial yang sesungguhnya ya. Keadilan sosial sudah hukum harus ditegakkan. Lalu Mas Zamzam, sekarang ini kan banyak sekali organisasi advokat di Indonesia. Dan ada kritik bahwa sekarang ini sulit sekali melahirkan advokat sekelas Artijo Alkotsar, Anand Buyung Nasution ini. Menurut Anda seperti apa ini? Iya, sebenarnya cukup disayangkan Mas Argo dengan lahirnya multibar organisasi advokat. Ya, karena apa? Karena sebenarnya kaderisasi dunia kepengacaraan ini sudah terbukti hebat pada saat periode-periode yang lalu sebelum adanya multibar itu, seperti tadi disebutkan Bang Artijo, Bang Buyung, Dr. Busromo Kodas, Bang Adi Mulkan, Mataramnya kuda itu dalam dunia penegakan hukum. Itu sebenarnya sudah luar biasa. Cuman karena banyaknya multibar atau lahirnya organisasi advokat banyak sekali, ini menimbulkan ketidakpastian dalam standarisasi kompetensi advokat. Kenapa saya katakan demikian? Karena apa? Karena menurut Undang-Undang Advokat atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, organisasi advokat itu punya kewenangan penuh dalam pendidikan advokat, pengangkatan dan pengawasan advokat. Sehingga kalau terjadi multibar seperti ini, maka terjadilah permasalahan-permasalahan
dalam hal kompetensi. Sehingga ini harus diperbaiki oleh kawan-kawan advokat. Artinya bahwa ada yang mengatakan bahwa sekarang ini malah berkeping-keping itu, bener nggak itu? Ya boleh dikatakan demikian, karena gitu ya? dengan adanya multibar seperti ini maka dari sisi pengawasan kan tidak bisa dikontrol, baik oleh pemerintah maupun advokat itu sendiri. Kalau secara pribadi menurut Anda penting nggak adanya semacam perbaikan SDM atau advokat yang betul-betul bagus, betul-betul sesuai dengan marwah profesi? Karena kan kalau tidak kan lalu banyak terjadi deviasi-deviasi itu. Ya, jadi betul Mas Argo. Bahkan Pak Iqbal kemarin ada mengatakan sekarang ini banyak advokat karbitan itu. Ya, betul Mas Argo. Jadi saya bermimpi untuk adanya wadah tunggal. Jadi dengan adanya wadah tunggal advokat, kemudian dari multibar ini menjadi wadah tunggal, maka saya yakin standarisasi kompetensi advokat itu dapat terwujud. Karena disitulah letak pengkaderan atau pembinaan terhadap pengacara-pengacara muda. Jangan sampai terjadi penyimpangan atau pelanggaran profesi. Yang ini nantinya kalau betul terjadi dapat segera ditangani oleh Dewan Kehormatan Advokat atau profesi yang menyidangkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut itu. Tapi dengan adanya wadah tunggal, saya kira semua akan selesai dan bisa diperbaiki. Ya. Kalau Anda pribadi nanti ke depannya untuk menjaga marwah profesi ini seharusnya seperti apa, Pak Jam-Jam? Jadi kalau saya memang sepakat bahwa marwah profesi itu yang menjaga kita sendiri, dari advokat sendiri. Ya. Sehingga bagaimanapun juga kita harus punya integritas mental yang kuat untuk menjalankan profesi dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Ada pantunnya itu, Mas. Oh, gimana, Mas? Minum jamu atau obat-obatan. Meskipun pahit, penyakit dapat disembuhkan. Oh. Untuk atau buat negeriku tegakkan hukum dan keadilan. Meskipun langit runtuh berantakan. Oke. Oke, terima kasih Pak Zamzam Fatoni Esa. Matur nuwun Mas Argo. Ya. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Oke. Nah, pemirsa. Ada pantun lagi sebentar. Oke. Habis siaran sampai rumah cuci tangan sampai bersih. Sekian atas perhatian, alhamdulillah. Diucapkan terima kasih. Oke. Nah, pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Oke.